konsentrasi. Nah, Ustaz buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami Muhammadin wa rasulah Rabbi hari ini belajar kimia fikih. Sudah kelihatan teman-teman? Kita mereview ulang ya, merefresh kembali. Teman ada yang sudah pernah naik bis, kereta, kapal, pesawat? Sudah pernah belum? Yang sudah pernah naik bis siapa? Angkat tangan. Wah, yang sudah pernah naik kereta. Oh, keretanya kemana? Kereta. Tut. Iya, hendak turun ke Bandung, Surabaya. Nah, ada yang pernah naik kapal? Belum? Wah, kalau perahu? Sudah belum? Di Rawa Jombel. Nanti Sudah ya? Oh, sudah semuanya. Ada yang sudah pernah naik pesawat? kan keren. Belum? Wah, belum. Ustaz belum nih. Kalau Ustaz naik kereta, bis, kapal sudah pernah semua. Belum pernah pesawat nih, Ustaz belum pernah. Kalau kita dalam perjalanan jauh, contoh nih, Mbak Kais ini naik kereta ke Jakarta. Karena itu jaraknya itu sangat jauh sekali ya. Boleh nggak kita wajib fardu enggak? Wajib ya teman-teman ya. Nah, kita laksanakan fardu, sholat 5 waktu, walaupun itu kita dalam keadaan sangat jauh. Nah, kali ini Ustaz akan membahas sholat jamak. Nah, sholat jamak, teman-teman ya. Kemarin masih ingat nggak apa itu sholat jamak? Apa yang masih ingat teman-teman? Sholat jamak itu apa? Sholat jamak itu adalah digabungkan. Nah, Mas Afa, coba Mas Afa. Sholat jamak itu apa Mas Afa? Sholat yang digabungkan jadi satu. Maksudnya itu menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Nah, contohnya sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, kalau sholat subuh boleh dijamak ya teman-teman. Ayo, ada yang tahu nggak? Sholat subuh boleh dijamak enggak? Ada yang tahu? Mas Armir tahu? Mas Pradana tahu? Tahu enggak? Wah, kalau sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Nah, sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak itu sholat zuhur dengan sholat asar. Sama asar. Maghrib dengan sholat isya. Tapi kalau sholat subuh itu tidak boleh dijamak ya, hanya sholat subuh saja. Nah, sholat yang bisa digabungkan, yang bisa dijamak ini ya, sholat zuhur dengan sholat asar,
sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang jamak takdim dan juga jamak takhir ya teman-teman ya. Nah, masih ingat nggak? Apa itu jamak takdim? Apa itu jamak takhir? Masih ingat? Nah, jamak takdim, nah, intinya gini. Kita ambil intinya di jamak takhir. Takhir ini dari kata bahasa Arab yang artinya akhir ya, akhir. Nah, takhir itu artinya akhir. Nah, jadi kalian ini. Jadi coro bodohnya itu di jamak takhir ini. Kalau jamak takhir itu pasti akhir gitu ya teman-teman ya. Jamak takhir pasti akhir. Tapi kalau takdim, nah, takdim lawannya akhir apa teman-teman? Lawannya akhir awal. Lawannya akhir itu awal. Jadi kalau takdim itu di awal, nah intinya seperti itu. Jamak takdim itu intinya di awal. Kalau jamak takhir, namanya takhir pasti di akhir. Nah, gitu. Jadi jamak takdim itu sholat jamak yang didahulukan. Tapi kalau jamak takhir itu sholat jamak yang diakhirkan. Nah, contohnya. Coba mau merefresh lagi. Mbak Amira Fatimah sudah masuk ya, Mbak Amira Fatimah. Assalamualaikum, Mbak Amira Fatimah. Coba dihidupkan kameranya, boleh? Coba Mbak Amira Fatimah. Jamak takdim itu apa? Mbak Amira Fatimah. Jamak takdim itu apa, Mbak Amira Fatimah? Didahulukan. Nah, jamak yang didahulukan. Benar sekali ya, dahulu, yang didahulukan, yang diawali ya. Kalau jamak takhir itu jamak yang diakhirkan. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Hanya ada dua, awal dan juga akhir, takdim dan takhir ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang tahu nggak? Ini contoh dari jamak takdim dan juga jamak takhir. Nah, di sini jamak takdim itu adalah jamak yang didahulukan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Nah, dilaksanakan pada waktu yang pertama ya. Tapi kalau jamak takhir itu jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Nah, seperti ini misal. Contoh dari jamak takdim atau jamak yang didahulukan. Nah, misalnya menjamak sholat zuhur atau menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Dikerjakan pada waktu apa teman-teman kalau takdim? Yang di awal zuhur atau asarnya dulu? Yang di awal itu waktu zuhurnya dulu. Berarti kalau jamak takdim itu kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi kita sholatnya itu 4 rakaat sholat zuhur dan juga 4 rakaat sholat asar. Ya, oke. Nah, kalau jamak takhir itu kebalikannya, teman-teman. Kebalikannya dari jamak takdim. Nah, kalau tadi kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Nah, tapi kalau jamak takhir itu dilaksanakan pada waktu yang akhir, yang kedua, yaitu waktu asar. Oke, hebat sekali teman-teman. Nah, kemudian contoh lagi dari jamak takdim. Nah, sholat maghrib dengan sholat isya sekarang. Menjamak sholat maghrib dengan isya, kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu apa teman-teman? Pada waktu sholat
maghrib. Nah, karena maghrib itu waktunya yang lebih awal daripada sholat isya. Nah, kalau jamak takhir itu tinggal dibalik saja. Wah, mudah ya teman-teman ya. Tinggal dibalik saja teman-teman. Kalau tadi jamak takdim itu menjamak sholat maghrib dengan isya itu dilaksanakan pada waktu maghrib. Tetapi kalau jamak takhir itu dibalik. Nah, berarti kita melaksanakannya pada waktu sholat isya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Mudah ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau kalian sudah paham tentang jamak takdim dan juga jamak takhir, kita akan masuk ke syarat sholat jamak. Nah, apa sih itu syarat sholat jamaknya? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Syarat sholat jamak. Jadi nggak boleh nih teman-teman. Aku mau main ke rumahnya Mas Pradana. Nah, ini Mas Yandra sama Mas Pradana rumahnya deket ya? Coba dihidupin dulu mic-nya. Kita hidupin nih. Nah, ini Mas Yandra sama Mas Pradana rumahnya deket ya? Nah, ini mainan ya? Main ke rumahnya Mas Pradana ya? Ya. Nah, contoh ini Mas Yandra. Iya. Mas Yandra mau main ke rumahnya Mas Pradana. Nah, tapi aku mau sholat jamak sekalian. Biar nanti nggak sholat asar. Aku mau menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Wah, karena nanti aku mau main ke rumahnya Mas Pradana. Nah, itu boleh nggak Mas Yandra? Kan itu deket. Jaraknya deket sekali. Tidak. Wah, Enggak boleh. nggak boleh. Kalau cuman mau main-mainan, ya, wah, cuman tetangganya sendiri. Wah, aku mau main ke rumahnya Mas Pradana. Nah, sekalian aku mau menjamak sholat duhur dan juga sholat asar biar nanti nggak sholat. Wah, nggak boleh ya. Nah, ini ya teman-teman. Jaraknya ini, teman-teman, ada jaraknya nih. Nggak boleh kita asal-asalan sholat jamak ya, teman-teman ya. Nah, syaratnya itu harus perjalanan jauh. Minimal berapa, teman-teman? Minimal 81 kilometer. Nah, dan perjalanannya tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Nah, contohnya nih, Mbak Amira Salsabila. Mbak Amira Salsabila, coba dihidupkan mikrofonnya. Nah, Mbak Amira Salsabila mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Jaraknya rumahnya Mbak Amira ke Jakarta itu 100 km. Nah, kalau dalam hukumnya boleh nggak Mbak Amira Salsabila ke Jakarta, boleh nggak? Kalau jaraknya rumahnya Mbak Amira Salsabila sama Jakarta itu 100 km, boleh nggak? Kan tadi minimal itu 81 km. Kalau rumahnya Mbak Amira ke Jakarta itu 100 km, boleh nggak? Lebih besar mana, ayo? 100 km atau 81 km? Lebih besar yang mana? 100 atau 81? 100. Nah, 100. Benar sekali. Berarti boleh ya teman-teman ya. Kita boleh melaksanakan sholat jamak ya. Nah, tetapi beda lagi nih. Contoh si Tono. Nah, si Tono itu mau ke Jakarta. Tapi tujuannya itu untuk maksiat teman-teman. Padahal jaraknya itu rumah Tono ke Jakarta itu 200 km. Nah, boleh nggak? Boleh nggak kita melaksanakan sholat jamak kalau tujuannya maksiat? Tidak boleh ya teman-teman ya. Walaupun jaraknya itu sangat jauh, 200 km, tapi kalau tujuannya untuk maksiat, maka nggak boleh ini kita sholat jamak. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, yang nggak boleh tok ya. Siapa itu yang tok? Nah, ayo nanti Ustadz Mut ya, Ustadz Mut semua nanti. Ya, ini
Yang syarat kedua, nah, syarat keduanya, ketika kita dalam keadaan ketakutan atau khawatir, misalnya pada saat perang, nah, kayak di Gaza itu ya teman-teman. Kalian tahu beritanya Palestina dengan Israel? Tahu? Nah, sekarang baru perang ya teman-teman ya. Innalillahi, saudara kita yang ada di Palestina itu sedang berperang. Nah, maka kita boleh tentaranya mereka di Gaza itu boleh melaksanakan sholat jamak karena itu dalam keadaan perang. Nah, kalau sakit itu kita juga boleh teman-teman melaksanakan sholat jamak, hujan lebat, angin topan, atau bencana. Teman-teman udah ada yang pernah merasakan gempa bumi? Gempa? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau dulu Ustadz pernah nih, ketika 2006 ya, pas tahun 2006 itu ada gempa bumi. Nah, kalau saat itu sebenarnya Ustadz boleh melaksanakan sholat jamak. Nah, kan itu bencana alam. Nah, sekarang kita latihan ya teman-teman ya. Nah, kita akan merefresh kembali biar nanti kalian itu hafal sekali dengan pelajaran sholat jamak. Nah, silahkan mikrofonnya dihidupkan semuanya. Nah, kita akan menjawab bersama-sama. Kita hidupin ya. Ya, semuanya sudah siap ya menjawab pertanyaan dari Ustadz Muhammad ya. Nanti Ustadz akan secara acak memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, yang pertama, Mas Azam sudah siap? Mas Azam? Mas Azam, videonya berhenti ya? Mas Azam bisa dengar suaranya Ustadz Muhammad? Bisa. Ya, bisa. Mas Azam membaca soal yang pertama ya. Yang nomor pertama, coba. Yang nomor 1. Nomor 1. Sholat wajib harus. Nah, oke, sepertinya putus ya. Sholat wajib apa yang tidak boleh dijamak? Apa teman-teman? Sholat apa? Yang tidak boleh dijamak itu sholat wajib apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh. Sholat teman-teman. Tinggal 10 menit ya teman-teman ya. Cepat sekali ya. Oke, kita terlebih dahulu. Yang cepat ya teman-teman. Nah, yang tidak boleh itu sholat subuh. Pertanyaan yang kedua, kita jawab bersama-sama. Jarak Amar menuju Jogja adalah 40 km. Bolehkah Amar melakukan sholat jamak? Boleh nggak? Boleh? Boleh apa tidak? Jami boleh nggak? Tidak. Oke, tidak ya teman-teman. Karena minimal tadi berapa? Minimal 81 km. Tidak boleh. Nah, sekarang soal nomor 3, Ustaz bacakan. Jarak rumah Rani menuju Jakarta adalah 100 km. Bolehkah Rani melakukan sholat jamak? Boleh nggak? Boleh? Boleh atau tidak?
Boleh langsung Boleh. Oke, hebat kelas 3. Boleh nggak teman-teman ya? Kita ajar dulu. Boleh. Nah, oke, boleh. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu kita bacakan. Jarak rumah Tono menuju Surabaya adalah 90 km. Nah, tetapi Tono berniat melakukan maksiat di Surabaya. Bolehkah Tono melakukan sholat jamak? Boleh tidak? enggak. Enggak boleh. Tidak boleh. Pasangan ini kabar. Ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Nah, yang soal nomor 5. Sholat jamak yang didahulukan dinamakan sholat jamak apa teman-teman? Tadi ada yang namanya jamak takhir, itu jamak yang diakhirkan. Nah, kalau jamak yang didahulukan itu jamak apa? Sholat jamak apa? Jamak takdim. Teman-teman. Jamak takdim ya. Takdim. Oke. Oke, soal selanjutnya. Nah, sekarang ini tentang jamak takdim dan juga jamak takhir. Coba yang bisa siapa nih ya, nomor 6. Sholat jamak yang diakhirkan dinamakan jamak apa teman-teman? Jamak takhir. Nah, jamak takhir. Oke, kita dulu ya teman-teman ya. Takhir. Oke, ya. Soal nomor 7. Nah, sekarang ke siapa ya? Masnya deh, masnya. Mas Pradana, coba Mas Pradana. Mas Pradana bisa nggak ya? Yuk, Mas Pradana. Hidupin mikrofonnya sama kameranya. Mas Pradana, Jandra. Soal nomor 7. Menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Disebut apa Mas Pradana? Dahulu mana nih? Maghrib sama isya itu dahulu yang mana? Dahulu yang sholat maghrib lebih awal ya? Maghrib. Tapi kalau ini dilaksanakan pada waktu isya. Nah, berarti ini waktu yang diakhirkan teman-teman. Jamak yang diakhirkan. Berarti ini jamak apa? Disebut jamak apa? Jamak takhir ya. Hebat teman-teman. Jamak takhir ya. Nah. Soal nomor 8. Coba nomor 8 Ustadz tunjuk. Mbaknya dulu, mbaknya deh. Sekarang mbaknya. Mbak siapa ya? Mbak Amirah. Mbak Amirah Fatimah. Nah, Mbak Amirah ini ada 2 nih. Mbak Amirah Fatimah coba sekarang. Tapi Mbak Amirah selesai sudah. Hidupin mic-nya.
Ya, soal nomor 8. Nah, menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan Menjamak asar. sholat Disebut apa? Jamak apa? Mbak Amirah Fatimah. Jamak apa? Jamak takhir, benar sekali. Jamak takhir. Oke, ya. Maaf tadi Ustadz keluar sendiri. Tadi karena sinyalnya ya teman-teman ya. Wah, gimana ini? Oke, kita kembali lagi ya di latihan tadi. Nah, tadi sampai ke nomor berapa teman-teman? Sampai ke nomor 8. Nomor 8. Tadi sholat duhur dengan sholat asar. Nah, kalau kita menjamak sholat duhur dengan sholat asar, tapi dikerjakan pada waktu asar. Nah, berarti ini waktu yang diakhirkan. Nah, ini jamak apa teman-teman? Namanya jamak takhir ya. Kita jawab dulu. Jamak takhir. Takhir, oke. Sekarang soal nomor 9. Bentar ya. Soal nomor 9. Soal nomor 9. Ada yang bisa soal nomor 9? Coba deh. Mbak Zami sekarang, Mbak Zami. Sekarang Mbak Zami. Coba Mbak Zami. Menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Dikerjakan pada waktu duhur. Disebut apa Mbak Zami? Jamak apa? Jamak kosor. Oh, jamak kosor. Jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim, benar sekali. Jamak takdim ya.